Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati para murabbi yang hadir di majelis ini. Ini yang hadir adalah Ustaz Haidar, para musyrif, para santri MSAA, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini yang dikemas dalam acara kajian inspirasi Ramadan ini, majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kajian inspirasi kita ini sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia. Kita akan mendiskusikan, kita akan membahas tentang satu tema, yaitu dalami Al-Quran dengan pengetahuan. Memang di bulan suci Ramadan ini salah satu hal yang diperintahkan, dan itu termasuk dalam kesunahan puasa, itu kalau sebagaimana dalam kitab-kitab disebutkan al-ishtighalu bidzikri wa tilawatil Quran. Ini salah satunya. Jadi di bulan Ramadan ini kita menyibukkan dengan zikir wal ilmi, dan juga kajian-kajian ilmu, wa tilawatil Quran, dan juga kita menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Ada satu hal yang menarik, ini sebelum saya masuk materi. Ketika membaca Al-Quran itu ada beberapa hal yang digunakan dalam arti membaca Al-Quran. Kalau kita lihat dalam akhir, di rangkaian akhir 2 ayat terakhir dari surat Al-A'raf, itu ada ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu, atau apabila dibacakan Al-Quran, maka kalian semua istami'u, dengarkanlah, lahu, terhadap Al-Quran tersebut, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau Al-Quran itu dibaca, quri'ah, itu kita mendengar saja itu sudah berpotensi mendapatkan rahmat. Itu berarti adalah satu garis minimal. Kalau orang mendengar, dia belum tentu membaca, karena boleh jadi yang membaca orang lain. Tapi kalau ada orang membaca Quran, maka sudah pasti dia membaca sekaligus mendengar dari bacaan yang dia baca. Dapatnya dua, membaca iya, mendengar saja, mendengar juga iya.
Kalau orang lain yang baca, kita berpotensi mendapat rahmat. Kalau membaca sendiri, justru potensinya lebih besar karena dua, membaca sendiri sekaligus mendengar. Lalu ada tilawah. Apa sesungguhnya perbedaan talayatlu dengan qara'a yaqra'u? Ada sementara pakar bahasa itu yang membedakan begini. Kalau talayatlu tilawah itu adalah membaca yang kemudian dari hasil bacaan kita itu betul-betul kita laksanakan, itu namanya tilawah. Tapi kalau qara'a membaca tapi belum tentu bacaan itu dilaksanakan, berarti levelnya lebih tinggi tilawah. Bisa dipahami ya? Makanya ayat tentang orang mukmin yang sungguh-sungguh itu disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini tilawah. Gimana caranya agar orang itu mampu bertilawah? Makanya dalam surah Fatir, ya, alladzina ataina, atau dalam surah Al-Baqarah dulu, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu menggunakan yatlunahu haqqa tilawati, bukan menggunakan yaqra'unahu haqqa qiraati, enggak, tapi yatlunahu haqqa tilawati. Berarti apa pesannya? Pesannya begini, kalau tilawah itu adalah tidak hanya membaca, tapi dia melaksanakan, berarti dia harus paham terhadap apa yang dibaca. Kalau orang paham, maka disinilah tilawah. Makanya musabaqah itu namanya musabaqah tilawatil Quran, karena tujuan paling tinggi adalah tilawah. Yang kemudian maknanya terdistorsi, tilawah itu hanya menspesifik yang pakai nagom, padahal sesungguhnya tilawah itu cakupannya luas. Itu nanti bisa pemahaman secara istilah sama pemahaman secara lughah. Yang penting kita sudah mafhum makna asal dari kata tilawah itu. Nah dari sini maka kita ingin masuk ini terkait dengan tema kita. Kan tema kita ini dalami Al-Quran dengan pengetahuan. Pertama, Al-Quran itu adalah sumber inspirasi seluruh pengetahuan yang ada. Lalu kemudian kalau kita mau mendalami Al-Quran, maka kita harus punya perangkat pengetahuannya. Pengetahuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'rifah. Jamaknya adalah al-ma'arif. Ma'arif mufradnya ma'rifah. Ilmun itu ilmu. Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Mungkin kalian ini kan mahasiswa sudah belajar filsafat ilmu, bicara soal epistemologi, bagaimana cara perolehan ilmu, bicara soal ontologi, bagaimana substansi dari ilmu itu, bicara mengenai aksiologi, bagaimana manfaat atau hasil dari ilmu itu untuk dimanfaatkan seperti apa, itu aksiologi. Nah, pengetahuan itu sifatnya lebih luas. Ilmu itu bagian dari pengetahuan. Hanya ilmu, kalau disebut ilmu, maka kalau kita bicara filsafat ilmu, maka ilmu itu sesungguhnya adalah pengetahuan yang sudah diverifikasi secara ilmiah, maka jadilah ilmu. Makanya ilmu itu sudah terklasifikasi, ilmu biologi, ilmu ini kan begitu. Ini sudah terverifikasi secara ilmiah melalui metode ilmiah. Tapi kalau pengetahuan luas, kita ini memperoleh pengetahuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kadang-kadang alima ya'lamu itu juga diartikan pengetahuan. Nanti tinggal lihat konteksnya. Makanya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, 'allama di situ maksudnya Allah mengajarkan ini pengetahuan. Kenapa? Karena ketika itu belum muncul metode ilmiah untuk memverifikasi. Tapi ini sumbernya langsung dari Tuhan. Sehingga kalau ini kan karena mahasiswa ya, kita agak ilmiah sedikit lah. Sehingga kalau bicara soal sumber pengetahuan, epistemologi ilmu itu dalam kategori yang dipaparkan oleh seorang ilmuwan Arab namanya Abid Al-Jabiri,
Itu namanya nanti epistemologinya irfani. Nanti sampai kaji loh, ada epistemologi irfani, ada epistemologi bayani, ada epistemologi burhani. Ini dalam teori yang dikemukakan oleh Habib Al-Jabiri. Ya, saya kembali ke materi tadi. Jadi kalau disebut pengetahuan, ini sifatnya luas. Jadi langkah berpikirnya begini. Quran itu adalah sumber inspirasi pengetahuan yang memunculkan banyak aneka pengetahuan dan ilmu yang kemudian kita sekarang mendekati Al-Quran, belajar Al-Quran itu melalui perangkat pengetahuan dan ilmu. Sekarang kita bagi tiga. Nah, sebelum kita bagi tiga, saya ingin berangkat dari ayat di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu sangat mendorong sekali orang itu untuk berpikir. Berpikir itu pasti kaitannya dengan ilmu. Makanya ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ada perpaduan zikir. Berarti ada zikir itu bicara soal bagaimana potensi keimanan itu diasah. Tapi tidak meninggalkan wa yatafakkaruna. Berarti ada potensi akal yang dianugerahkan oleh Allah itu juga diasah. Itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi gak mek wiritan kok, gak mek zikir kok, tapi potensi akal juga diasah. Yang nanti yang menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya kalau sampai lihat dalam surah An-Nur, orang yang dipuji oleh Al-Quran itu bukan orang yang hanya duduk, gak kerja, gak mikir, mek zikir, enggak. Sampai baca itu, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Jadi yang dipuji itu adalah orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh bisnisnya, perniagaan. Perniagaan berarti hanya urusan dunia. Ya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Berarti orang yang beraktivitas, orang yang berniaga, yang berbisnis harus punya ilmu. Ini kalau kita kontekstualisasikan, nanti bisa sampai masukkan sesuai dengan prodi masing-masing. Makanya ada jurusan atau prodi hukum ekonomi syariah, ada hukum bisnis syariah. Karena orang bisnis sekalipun itu ada ilmunya. Semuanya harus ada perangkat pengetahuan yang terverifikasi. Nah, di sini dia tidak hanya terlenakan oleh hal itu, tapi la tulhihim tijarah. Tijarah yang mereka lakukan tidak melalaikan dia. Wala bai'un, termasuk jual beli. Dari apa? An dzikrillah. Berarti potensi rohaninya tetap terasah. Wa iqamis shalah, dia tetap mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, aspek sosialnya terpenuhi. Ada kesalehan sosial. Landasannya apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka ini merasa takut pada satu hari, yaitu hari kiamat, yang mana ketika hari itu tataqallab itu bergetar, berbolak-balik, alqulub wal absar. Jadi pandangan mata dan juga hati dan pandangan mata itu suka karu-karuan, kacau. Karena melihat peristiwa hari kiamat. Sampai masih muda, perbanyak ilmu pengetahuan, termasuk untuk mensupport bagaimana kita mengkaji Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mendorong orang berpikir. Sampai baca dalam surah An-Nahl di ayat 11, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Penutupnya itu. Ayat ke-12, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Ayat 13, inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Jadi ada yatafakkarun, ada ya'qilun, ada yadzakkarun. Apa bedanya? Yang pertama, yatafakkar itu menggunakan potensi pikiran atau akal yang dianugerahkan oleh Allah. Makanya ulul albab itu disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lanjutannya apa? Wa yatafakkarun. Itu mengerahkan dengan segala daya upaya potensi pikir sampean. Lah kita ini kadang-kadang belum mengerahkan sepenuhnya.
Salah satu ciri generasi sekarang yang tidak ikut di majelis ini, yang ikut majelis ini enggak, ini orang-orang yang luar biasa. Teman-teman sama yang boleh jadi hari ini enggak ikut itu biasanya begini. Dapat tugas, roto angel didik wis ngeluh, akhirnya cari jalan instan. Enggak mau baca, enggak mau ini, tapi apa caranya sudah jadi. Pakai open chat. Langsung ngomong, oh sih langsung ditelan mentah-mentah, gak ada dipikir. Padahal Al-Quran tidak mendorong seperti itu. Sama praktikum yang ngono, maunya laporan dan dadi. Padahal kan praktikum itu memberikan pengalaman sampean, untuk memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Oh ini loh dipraktekkan, dari teori dipraktekkan di lab-lab yang ada. Lah, ya tafakkarun itu. Nanti di ayat berikutnya sampean lihat itu yakinun. Yakinun apa artinya? Yakinun itu berakal, tapi dalam arti yakinun itu mengerti. Orang kalau sudah memfungsikan akal pikirannya secara total, dia akan mendapat pemahamannya sehingga berakal, mengerti dia. Maka orang yang mengerti disebut orang yang berakal. Orang gila karena dia tidak mengerti, oh kan duwe akal, lo kan begitu jadinya. Jadi kalau sudah ya tafakkarunnya tidak mau, maka yakinunnya akan sulit untuk muncul. Ini urutan, ini kita memahami dari ayat Al-Quran dari sisi takdim dan takhir, mana yang didahulukan. Nah, yang ketiga, inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Yadzakkarun apa? Mengambil pelajaran. Jadi kalau sudah mengerahkan potensi pikir, lalu dia mengerti, barulah dia bisa mengambil pelajaran. Ini tidak bisa dibalik. Orang tidak akan bisa mengambil pelajaran kalau dia belum memaksimalkan daya pikirnya. Kalau dia belum memahami, gimana mau mengambil pelajaran? Loh kan begitu? Wes, ini motivasi untuk kita. Bagaimana Al-Quran itu harus kita pahami termasuk dengan pengetahuan. Jadi tidak main-main Tuhan ini. Quran saja namanya Quran. Quran itu artinya dari sisi bahasa saja itu bacaan yang serius. Serius dari sisi apanya? Semuanya. Isi kandungannya serius, cara bacanya serius. Makanya sampai ada taklim Al-Quran itu, ada tasheh. Itu kan untuk membenarkan bacaan kita, jangan sampai ada yang salah. Dawane keliru sekacak saksit saja, ini sudah tidak benar. Maka Quran itu bacaan yang serius. Nah, ayat yang akan kita jadikan masuk sebagai pintu kajian kita, ini waktunya tinggal 15 atau 20 menit, nggak apa-apa. Saya ingin berangkat dari surah Ar-Rahman. Allah itu, ini sudah banyak yang hafal Ar-Rahman. Apalagi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, hafal semua. Tinggal dibalen-balen ini 30 berapa? 30 berapa? 32, 31. Saya ingin mengutip 4 ayat saja di ayat pertama ini. Ayat ini menarik. Allah membuka dirinya dengan Ar-Rahman. Allah itu kan punya sifat, yang sifat itu kemudian terklasifikasi dalam Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah, yang memancarkan sifatul af'alnya. Yang pertama Ar-Rahman, lalu disusul Ar-Rahim. Ar-Rahman bedanya dengan Ar-Rahim, ini yang pondokan sudah banyak yang tahu. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang yang tanpa batas dan itu berlaku untuk semua makhluk. Ada yang memahami ini kasih sayang Allah ketika berada di dunia. Makanya orang yang tidak beriman sekalipun tetap difasilitasi. Orang yang tidak mau sholat sekalipun tetap difasilitasi. Mahasantri yang ketika jamaah malah duduk-duduk di sini, di sana, tetap difasilitasi. Orang tua tetap ngirimi. Seandainya Allah tidak bersifat Ar-Rahman, dipilih, mahasantri gak sergep iki jamaah malah nongkrong rokokan di cedeke kuwi mat ini. Ini gak usah dikirimi, orang tua digerakkan hati, gak usah ngirim itu. Tapi Ar-Rahman itu tidak begitu. Ar-Rahman itu total kasih sayangnya sudah. Nah, ketika dilanjutkan dengan ayat yang kedua, Allamal Quran, ini menjadi satu pelajaran, ada pesan tersirat. Kasih sayang Allah yang demikian luas itu dibuktikan dengan Allah mengajarkan Al-Quran.
Allah menurunkan Al-Quran. Karena menurunkan itu anzala dan nazzala, itu para ulama sepakat itu maknanya a'lama yu'limu i'lam. Sampai jangan memahami menurunkan Al-Quran itu turun seperti makhluk. Ini pemahaman orang yang tidak pernah belajar di kampus ulul albab. Ini benda. Kalau HP saya ini di atas meja, saya turunkan ke bawah, dia tidak lagi berada di atas meja. Ini karena turun. Quran turunnya tidak begitu. Quran itu turunnya i'lam. Makanya ada proses anzala yang sekaligus sampai di Baitul Izzah, ada yang turun nazzala, itu yang berangsur-angsur. Tapi nazzalanya jangan dipahami, oh berarti kalau Quran sudah turun ke bumi, di Lauh Mahfuz sudah tidak ada. Jangan, karena Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Baik, ini nanti kajian ulumul Quran kapan-kapan. Saya mau kembali ke materi. Nah, Allamal Quran, Allah ajarkan Al-Quran, itu bukti kasih sayangnya. Dilanjutkan lagi, khalaqal insan allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan dia mengajari manusia itu pandai menjelaskan. Al-bayan itu maknanya, ada mufassir berdasarkan riwayat dalam Ibnu Katsir umpamanya, al-bayan ay an-nutqu. Jadi al-bayan itu ay an-nutqu. An-nutqu itu apa? Dia bisa berbicara. Kenapa? Karena manusia itu menjelaskan dengan cara berbicara. Tapi ingat, berbicara itu tidak asal ngomong. Makanya kalau kalian yang sudah pernah belajar ilmu mantik, ilmu tentang logika, manusia itu siapa sih? Manusia itu adalah hayawan, hewan. Dia bisa berpindah tempat. Tapi ada satu yang membedakan dengan hewan yang lain, yang natik. Natik itu apa? Natoko. Natoko itu asalnya berbicara. Contoh dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah itu mengucapkan itu tidak berdasarkan, tidaklah dia berkata itu berdasarkan hawa nafsu. Tapi ingat, nampak kok yantiqu, yang natik dalam ilmu mantik. Kenapa kok mantik disebut logika? Karena orang yang bicaranya bagus dan jelas, sistematis, mudah dipahami, itu berarti kerangka berpikirnya bagus. Sudah ada ya tafakkarun, sudah ada yaqilun, dan nanti diharapkan muncul yadzakarun yang tadi itu. Sampean, contoh ya, ada tugas mata kuliah, presentasi. Kalau sampean tidak paham dengan apa yang sampean presentasikan, mesti ngomongnya bulat. Jadi ini begini, sampean belum selesai dengan diri sampean, gimana mau menjelaskan ke orang lain? Maka Allah itu kasih sayang ke manusia. Allah ciptakan akal tadi itu, allamahul bayan. Runtutannya mana? Kok bisa bayan? Karena Allah berikan anugerah akal gitu loh. Paham? Maka belajar Al-Quran itu harus lewat pengetahuan minimal. Saya belajar, saya runtut begini dulu. Kan tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu sumber pengetahuan, sumber inspirasi ilmu-ilmu pengetahuan. Kalau ulama-ulama dulu, kita ambil contoh para sahabat. Sahabat itu ketika menghafal Al-Quran itu tidak langsung semuanya. Kenapa? Karena memang ketika itu Al-Quran belum turun secara sempurna, sehingga mereka menghafal ayat-ayat yang diturunkan secara tartibun nuzul, bukan tartibul mushaf, tapi sudah diberitahu oleh Rasulullah tartibul mushafnya. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan, apalagi ketika Al-Urdu Al-Akhirah. Al-Urdu Al-Akhirah itu bulan Ramadan terakhir, ketika Rasulullah masih ada. Nah, ini tanda-tanda harus segera diakhiri, karena konsumsi sudah semakin dekat. Iqtarabat al-makulat. Beri tanda-tanda hana waktul maghrib. Lah para sahabat itu begini, kata sahabat ini, kami tidak menghafal beralih ke ayat yang lain sebelum kami mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Ini luar biasa. Kalau kita sekarang berbeda.
Karena mushafnya sudah jadi, kita biasanya prosesnya belajar membaca dulu, lalu menghafal dulu, memahami isi kandungannya, itu baru kemudian. Tidak apa-apa, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau baru bisa membaca, sudah TPQ, sudah merasa segala-galanya, sudah berhenti ngaji, lah ini masalah. Ada begitu, itu banyak di Indonesia. Nah, dari sampai ngaji itu, maka nanti akan terbuka cakrawala keilmuan dengan cara apa? Mendownload informasi Al-Quran, tapi harus punya perangkatnya. Quran itu paling tidak ada 3 aspek. Aspek pertama dari sisi bacaannya, dari sisi kiroatnya. Kalau dari sisi kiroat, nanti kiroat itu ada yang disandarkan pada satu imam kiroat. Umpama yang masyhur yang kita pakai namanya kiroatnya Imam Asim, diriwayatkan oleh Hafiz. Nanti muncul tajwidnya Hafiz an Asim. Kita belajar ilmu tajwid. Jadi tajwid itu hanya mencakup satu macam riwayat dari satu imam kiroat. Karena nanti beda imam kiroat, ilmu tajwidnya beda. Umpama yang kita kenal dengan idgham bi gunnah yang dibaca dengung, mayyaqulu. Ternyata di qiraat yang lain ada yang ditekan, mayyaqulu amanna, mayyaqulu, kan sudah beda. Nah, hari ini kita belajar tajwid saja kadang-kadang masih sering lupa. Kadang lupa teorinya, hafal prakteknya. Kadang ingat teorinya tapi prakteknya gak terlatih, panjang pendeknya. Maka mendalami Al-Quran itu butuh perangkat pengetahuan. Dari sisi bacanya di sini. Kalau dari sisi kiroat, bagaimana perbedaan satu imam dengan yang lain? Ada ilmunya. Terus yang kedua, itu dari sisi bacaannya tok loh ya. Dari sisi isi kandungannya. Kalau kita belum sampai mencapai level yang menguasai banyak ilmu terkait dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang menjadi perangkat untuk mendalami Al-Quran, maka kita pakai produk tafsir dari mufassir yang sudah diakui. Itu cara kita mendalami. Nanti untuk mendalami Al-Quran, ilmu apa yang diperlukan? Ada ilmu yang namanya ilmu tafsir, ulumul Quran. Ini cabangnya saja banyak. Dan itu siapa yang buat klasifikasi ilmu? Para ulama. Apakah mereka ngarang? Enggak, karena mereka saking alim alamahnya, sehingga mereka bisa melihat dari Al-Quran itu, kemudian mengambil ilmu. Oh, untuk mendekati ini menggunakan ilmu ini dan seterusnya. Imamuna Asy-Syafi'i termasuk yang mempelopori itu dalam Ar-Risalah beliau, yang kemudian menjadi buku induk usulul fiqh. Makanya muncul yang namanya al-am, ada al-khos, ada al-mutlaq, ada al-muqayyad, kan begitu. Ada mafhum, ada mantuk. Mafhum, mantuk itu, kalau mantuk itu yang tersurat, kalau mafhum itu yang tersirat. Nanti muncul lagi, ternyata ayat-ayat Al-Quran itu memang Quran itu qat'iyyut thubut, tapi isinya tidak semuanya qat'i. Ada yang maksudnya semuanya qat'i, tapi dalam memahaminya ada yang qat'iyyut dalalah, ada yang dhanniyut dalalah. Wah, perangkatnya banyak sekali. Makanya kita kalau masih dasar-dasar, ya jangan lalu kemudian mengaku sebagai orang yang ahli kemudian langsung menafsirkan sakarape dewi. Ini yang berbahaya. Ini yang nanti bisa terkena ancaman. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak hawa nafsunya, hati-hati. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, lalu yang ketiga dari sisi tulisan. Sisi tulisan itu ada ilmunya. Ada ilmu namanya ilmu rosem. Rosem nanti ada rosemnya, ar-rosem al-uthmani. Rosem itu nanti ada madhabnya. Ada rosem itu madhabnya Imam Abu Dawud bin Sulaiman An-Najah. Ada Imam Abu Amr Ad-Dani, gurunya Imam Abu Dawud. Itu madhab dalam rosem. Nanti ada ilmu adil itti'ayil ayat, ilmu menghitung ayat Al-Quran. Sehingga jumlah ayat Al-Quran itu kan ada perbedaan versi.
Tapi yang jelas 6.000 lebih. Tapi jangan mengatakan 6.666. Itu belum ketemu dasarnya. Yang benar itu 6.000 lebih. Ada yang 6.100 sekian, ada yang 6.200 sekian. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Huruf qotho'ah, Bismillahirrahmanirrahim, itu menyebabkan perbedaan hitungan. Tapi ada ilmunya. Lalu ada ilmu namanya ilmu dhabit. Ilmu dhabit terkait dengan perangkat, harokat, tasydid, dan seterusnya. Itu ada ilmunya sendiri. Makanya mengkaji Al-Quran jangan pernah merasa puas. Kita tidak ada apa-apanya. Karena kajian Quran itu luas sekali. Ini belum nanti kita bicara kemujizatan dari aspek balaghah kebahasaannya. Kita belajar Al-Quran dari sisi kemujizatan saja paling tidak ada 5 aspek. Yang ini kalau dirinci masing-masing itu satu mata kuliah nggak selesai, teman. Bener. Jadi kalau yang jurusan-jurusan IAT ini sampai belajar kulitnya, tapi dalami, cari guru lebih lanjut. Karena Quran itu sangat dalam sekali. Coba sampai lihat ijazul Quran, paling tidak ada 5 aspek. Ada al-ijaz al-lughawi, kemujizatan dari sisi bahasa. Itu nanti pembagiannya ada lagi. Dari sisi keseimbangan kata, dari sisi penggunaan takdim takhirnya seperti apa. Belum dari sisi jumlahnya disesuaikan dengan konteksnya. Waduh. Itu dari sisi kemujizatan bahasa saja. Nanti ada al-ijaz al-ilmi, kemujizatan ilmiah. Bagaimana Al-Quran bicara umpama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu apa? 'Alaq itu ternyata ada yang memaknai segumpal darah, tapi ada yang tidak setuju. Enggak, 'alaq itu memang kayak darah tapi dia bukan, ini menempel secara kuat. Makanya disebut 'alaq. Makanya manusia itu butuh pada siapa? Yang hakiki butuh kepada Allah. Tapi secara nisbi tidak ada manusia sehebat apapun yang bisa hidup berdiri sendiri. Kita ini untuk menghadirkan kurma ini butuh jasa berapa orang? Padahal kurma sami ini mulai dari yang metik, kalau ini diimpor dari luar negeri ada proses impornya berapa orang? Belum yang jual, belum yang beli, belum yang takmir nyiapkan ngadai. Nasi juga begitu. Belum lagi ijaz ilmi itu bicara tentang kejadian manusia, proses penciptaan manusia. Masya Allah, Quran itu rinci. Sampai lihat itu dalam surah Al-Hajj. Bagaimana Al-Quran itu ketika menggambarkan kejadian manusia itu yang pakai fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ada yang pakai fa, ada yang thumma. Itu ternyata diteliti secara ilmiah, kalau pakai fa itu jedanya tidak lama seperti yang pakai thumma. Prosesnya itu. Kalau pakai thumma butuh proses lebih lama. Masya Allah. Ada lagi ijaz yang lain. Apa itu? Al-i'jaz al-ghaibi. Loh, ketika Al-Quran turun, peristiwanya belum terjadi, tapi kemudian terbukti. Banyak. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab waktu itu masih sehat, segar buker, kaya raya, belum mati dia. Tapi ketika mati terbukti. Habis waktunya. Wah, habis waktunya. Belum lagi al-i'jaz at-tajaddudi. Ada lagi al-i'jaz apa? Satu lagi at-tasyri'i. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sesungguhnya acara inti yang kita tunggu-tunggu. Ini kan hanya pengantar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.